Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima dan sesuai dengan himbauan dari pemerintah, juga BPMS GKI, BPMSW DKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan keputusan Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya, maka ibadah Minggu Prapaskah yang kelima 29 Maret 2020 dilaksanakan secara daring. Umat dapat mengikuti dengan sikap hormat dan dalam posisi duduk. Liturgi ibadah minggu yang disesuaikan dengan kondisi ibadah minggu secara daring. Sekali lagi, mengingatkan bahwa ibadah ini adalah ibadah minggu, sehingga umat diharapkan agar dapat mengikuti dengan sikap hormat, sekalipun berada dalam posisi duduk. Ibadah Minggu Prapaskah kelima dilayani oleh Bapak Pendeta Robert dengan tema Kuasa Kebangkitan. Memasuki ibadah Minggu kelima Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 ayat 1. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu, sehingga terasa begitu berat dan juga sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, umat diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah, kalah, atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Selalu harus
Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Ya Allah, inilah kami, setiap anak-Mu yang di dalam kehidupan ini tidak jarang ketakutan, tidak jarang cemas, tidak jarang frustasi karena berbagai permasalahan dan persoalan yang tiada kunjung berakhir dan berhenti dalam hidup kami. Kami terkadang juga kehilangan pengharapan, kebingungan dengan berbagai kondisi yang menimpa kami. Termasuk jika di dalam kondisi bangsa negara dan seluruh bangsa dunia ini kami bergumul dengan bahaya COVID-19. Ketakutan yang berlebihan membuat kami kemudian tidak percaya kepada Tuhan, tidak lagi memperhatikan sesama dan yang memperhatikan diri kami. Ampunilah kami di dalam keberadaan kami masing-masing, dalam pergumulan kami masing-masing. Tuhan, lihatlah kami yang lemah. Kami berdoa dan memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Allah. Damai Kristus bagimu Dan bagimu juga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di dalam berbagai pergumulan dan kekalutan hidup dan dunia di sekitar kami mau belajar untuk percaya bahwa Allah sungguh hadir bagi kami. Allah menyapa kami dalam segenap apa yang kami jalani dan kami lakukan, termasuk melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada bersama dengan kami, dapat menerangi hati dan pikiran kami saat ini, sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami, khususnya dalam berbagai pergumulan hidup kami. Kami berdoa dan menyerahkan pembaca dan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Yohanes 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-45. Yohanes 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-45. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Lazarus yang dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan."
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi pada waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?"
Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat pagi keluarga GKI Ceduk Raya dimanapun berada. Nggak kerasa atau tidak terasa bahwa hampir 2 minggu kita melewati kondisi yang tidak mudah bagi kita semua karena wabah virus corona yang saat ini harus kita hadapi. Hampir setiap pagi kalau kita baca berita, mungkin kita mendengar berita-berita yang mengejutkan terkait dengan wabah virus corona ini. Bahkan angka orang yang positif terkena corona itu semakin bertambah. Bukan hanya mereka yang positif terkena corona, bahkan mereka yang meninggal karena corona terus bertambah angkanya dari hari lepas hari. Terkadang kabar kematian mengenai corona itu menjadi sebuah kabar yang menakutkan bagi kita. Kuasa kematian terasa begitu kental dari kabar corona tersebut. Itulah alasannya Bapak Ibu dan Saudara, mengapa minggu ini kita akan membahas tema mengenai kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan adalah salah satu sentral dari iman Kristen. Karena dalam iman Kristen, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Selalu ada kebangkitan yang menyertainya. Demikianlah jika kita melihat mengenai kisah kebangkitan Lazarus. Lazarus yang tadinya mati, kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di tengah kabar-kabar yang kita dengar yang kental dengan kuasa kematian itu, kita mau belajar sama-sama mengenai kuasa kebangkitan dari kisah kebangkitan Lazarus. Apa Bapak Ibu dan Saudara yang bisa kita pelajari dari kuasa kebangkitan tersebut? Setidaknya ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa kebangkitan Lazarus menunjukkan bahwa kematian akan selalu dikalahkan oleh kuasa kebangkitan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal dalam bacaan kita. Yang pertama bahwa Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian adalah sebuah kisah yang mempertegas bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tema hidup adalah tema yang Yesus banyak perkenalkan dalam Injil Yohanes. Kalau kita masih ingat beberapa minggu lalu, Yesus memperkenalkan Nikodemus dengan konsep kelahiran kembali. Minggu lalunya lagi kita melihat bagaimana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria mengenai air hidup. Juga firman yang memberi hidup. Dia berbicara di pasal setelahnya. Dia bahkan berbicara mengenai
roti yang memberi hidup di pasal 6, dan juga terang hidup di pasal 8. Maka dalam tema pelayanan Yesus kali ini, Yesus ingin menegaskan lagi bahwa kehidupan itu ada di atas kematian. Hal inilah yang menguatkan kuasa kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, sebelum peristiwa kebangkitan Yesus, Lazarus, Yesus sendiri juga pernah bersabda mengenai kuasa kebangkitan tersebut. Dalam Yohanes 5, kalau Bapak Ibu dan Saudara baca ayat 25, 28, dan 29, Yesus pernah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal." Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan ini berarti bahwa dalam Yesus kuasa kebangkitan itu menjadi nyata. Selain itu, kisah Yesus membangkitkan Lazarus adalah sebuah kisah yang mengambil latar mendekatnya perjalanan Yesus menuju salib. Lazarus juga dikatakan sebagai orang yang dikasihi Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa karunia kuasa kebangkitan dari Yesus kepada Lazarus mencakup kematiannya dan pengorbanan hidupnya. Dan dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menyaksikan bagaimana kuasa kebangkitan itu adalah suatu kuasa yang seharusnya dominan di dalam hidup orang Kristen. Maka bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita juga harus meyakini bahwa kondisi yang saat ini kita jalani, yang seolah-olah kental akan kuasa kematian ini, akan berlalu karena adanya kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan ini kita akan bisa melihat bagaimana kebangkitan itu mengalahkan kematian. Dan itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pengharapan kita. Sebuah cerita dari kota Wuhan yang adalah epicenter dari virus corona di seluruh dunia ini, tempat di mana pertama kalinya virus corona ini ditemukan dan kemudian menyebar. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara melihat kisahnya, beberapa bulan lagi, yang selama beberapa bulan ini, kota Wuhan betul-betul bergumul dengan kondisi corona yang begitu luar biasa. Pada akhirnya saat ini, angka kematian di kota Wuhan karena corona itu sudah menurun, bahkan kabarnya sudah tidak ada lagi. Bahkan katanya bulan April tanggal 5, rencananya kota Wuhan akan mengakhiri masa lockdown-nya, akan dibuka kembali. Saat ini warga juga bahkan sudah bisa beraktivitas secara perlahan tapi pasti. Di sini menunjukkan bahwa tempat epicenter dari corona sekalipun akhirnya menemukan solusinya. Hal ini menunjukkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa sungguh kuasa kebangkitan pada akhirnya akan mengalahkan kuasa kematian. Maka dalam lintasan sejarah dunia pun, Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti akan bisa menemukan banyak sekali kisah bagaimana perang dunia, perang dingin, bahkan berbagai bencana yang sudah dilewati oleh dunia ini. Tetapi dunia pada akhirnya tetap bisa menjadi dunia yang lebih baik. Dunia pada akhirnya berhasil melewatinya. Beragam virus dan penyakit sudah pernah dilewati oleh dunia ini. Dan dunia bisa selamat, dunia bisa melewatinya. Karena itu kalau saat ini kita merasa ketakutan dengan berbagai virus corona ini, sebagai orang beriman, yakinilah dan bersabarlah menantikan bahwa semua ini akan berlalu karena adanya kuasa kebangkitan tersebut. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah mengenai kuasa kebangkitan dari kisah Lazarus ini adalah bahwa kita akan menemukan bahwa kisah kebangkitan Lazarus itu menunjukkan kemiripan dengan kisah kebangkitan Yesus dalam Injil Yohanes. Kemiripan tersebut bisa kita temukan dalam beberapa hal. Misalnya tangisan Maria di makam.
Itu Bapak Ibu bisa temukan di kisah Lazarus, nanti juga di kisah Yesus. Gua kubur yang ditutup dengan batu, di kisah Lazarus ada, di kisah Yesus juga ada. Kain kafan dan penutup wajah, di kisah Lazarus ada, di kisah Yesus juga ada. Peranan khusus yang diberikan kepada Thomas di Lazarus ada, dan juga di kisah kebangkitan Yesus juga ada. Kemiripan tersebut menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa kisah kebangkitan Lazarus juga menggambarkan kebangkitan Yesus Kristus. Artinya bahwa kehidupan yang diperoleh oleh Lazarus tidak lepas dari cinta kasih Allah serta karyanya yang menyelamatkan umatnya dari kuasa kematian. Mujizat ini Yesus hadirkan sekaligus untuk mengajak umat untuk belajar percaya. Demikian juga dengan kita sebagai umat beriman. Kita mau diajak untuk melihat bahwa kondisi ini, kondisi yang kita lalui saat ini, itu juga mengajak kita untuk kembali melihat bahwa Allah yang mengasihi dunia ini, menyelamatkan dunia ini melalui Tuhan Yesus Kristus, tidak tinggal diam dengan kondisi saat ini. Allah yang mengasihi kita akan menunjukkan terus cinta kasih-Nya kepada dunia ini. Sama seperti yang Ia tunjukkan juga kepada Lazarus. Kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat bagaimana karya Allah tidak tinggal diam, maka bacalah berita-berita mengenai bagaimana seluruh dunia ini berjuang bersama untuk melawan virus corona yang saat ini menjadi pergumulan kita. Amerika dan Cina setidaknya sedang berjuang untuk mengembangkan antivirus corona. Jepang bahkan sudah mengirimkan bantuan ke Indonesia berupa obat-obatan yang katanya kabarnya itu bermanfaat sekali untuk mengobati corona. Cina mengirimkan bantuan ke Italia yang menjadi negara terbesar kedua yang mengalami masalah dengan corona ini, yang banyak sekali terdampak virus corona ini. WHO sebagai lembaga dunia, kesehatan dunia, terus melakukan kajian terhadap virus corona ini. Bahkan berbagai komunitas di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia, itu terus berupaya untuk menolong tenaga kesehatan yang saat ini, khususnya di Indonesia, kekurangan APD. TNI mengirimkan dokter menolong kondisi ini. Polisi bertindak menyadarkan masyarakat terkait kerumunan dan sosial atau physical distancing. Gereja-gereja saling memberikan informasi, Bapak Ibu dan Saudara, saling kirim kata-kata penguatan, lagu-lagu, renungan-renungan untuk menguatkan setiap orang yang sedang bergumul dengan kondisi ini. Maka kita juga senantiasa diingatkan melalui kisah ini bahwa ada banyak sekali hal yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan cinta kasih-Nya bagi kita. Dia tidak tinggal diam dengan kondisi ini. Allah terus berkarya melihat untuk menunjukkan kuasa kebangkitan di tengah melihat kuasa kematian di dunia ini. Oleh karena itu selalu yakin kuasa kebangkitan Lazarus yang ditunjukkan dalam kisah Lazarus adalah sebuah cerita mengenai Allah yang mengasihi manusia dan tidak tinggal diam dengan kondisi yang dihadapi manusia. Maka sebagai orang beriman, sebagai manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, jalanilah hidup ini dengan penuh pengharapan. Jangan terus-menerus dikungkung dengan ketakutan karena kuasa kematian ini. Karena Allah tidak tinggal diam dan Dia mengasihi kita. Karena itu mari di Minggu Prapaskah yang kelima ini, Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun kita berada, mari kita hadapi kondisi pergumulan hidup kita, baik itu virus corona maupun mungkin pergumulan kita, mungkin juga secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan berbagai hal lainnya dengan sebuah pengharapan bahwa kuasa kebangkitan akan mengalahkan kuasa kematian. Dan bahkan Allah yang memiliki kuasa kebangkitan itu tidak akan pernah tinggal diam. Dia terus bekerja untuk mengalahkan kuasa kematian. Mengapa? Karena Dia mengasihi kita. Maka mari kita songsong hari esok dengan penuh pengharapan, penuh semangat dan penuh sukacita, karena Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Amin. Marilah kita masuki dalam pengakuan iman rasuli dengan sikap hormat.
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dimulai dengan doa pembangunan rumah ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang lagi kepadamu Tuhan dengan sungguh mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Bapa yang terkasih, di tengah-tengah kondisi mewabahnya penyakit COVID-19 pada saat ini, Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap kami yang ada, biar Tuhan boleh beri kami seluruh kuat, sehat bagi tubuh jasmani dan rohani kami. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk pembangunan gedung gereja kami GKI Ciledug Raya. Bapa, segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau tahu betul Tuhan. Mari Tuhan mau turun campur tangan di dalamnya. Engkau berkati setiap orang-orang yang masuk dalam setiap pengurusan, baik surat-surat maupun apapun itu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mau campur tangan, kirimkan Roh Kudus-Mu, biar semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Buat setiap panitia, buat setiap orang-orang majelis jemaat, maupun kami warga gereja di GKI Ciledug Raya, biar kami boleh tetap saling membantu, saling menguatkan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah gedung gereja kami Tuhan boleh berdiri dengan surat-surat yang lengkap dan semuanya Tuhan Yesus. Kami mohon campur tangan Tuhan, biar kami juga boleh menjadi berkat Bapa bagi lingkungan sekitar kami, biar kami boleh diterima oleh mereka dengan ketulusan hati. Tuhan, semuanya ini Kamu serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami juga mau berdoa agar setiap kami di tempat kami masing-masing dapat terus meyakini kuasa kebangkitan Allah. Kuasa kebangkitan yang mengalahkan kuasa kematian. Meyakini bahwa setiap pertemuan dalam hidup kami tidak akan terus-menerus berlangsung dan menyiksa hidup kami, tetapi ada kebangkitan dalamnya, ada kebaikan di dalamnya yang Tuhan akan tampakkan pada waktu Tuhan. Tolonglah kami juga untuk meyakini bahwa saat ini cinta kasih Allah sedang berkarya dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan Allah itu sedang terus berkarya melalui berbagai hal yang sedang terjadi, khususnya di tengah wabah virus corona yang kami sampai sekarang ini tidak tahu bagaimana akan berakhir. Tetapi setiap orang Tuhan gunakan dan Tuhan pakai untuk dapat menjadi saluran cinta kasih Allah, untuk bisa mengatasi persoalan yang sedang menghinggapi bangsa kami dan juga dunia di sekitar kami. Tolonglah kami juga mendapat berpartisipasi aktif sebagai seorang umat beriman yang mau juga terus menjaga diri kami dan menjaga orang-orang sekitar kami dengan mematuhi berbagai himbauan yang berlaku yang juga sangat penting untuk mencegah persebaran virus corona ini, juga meredam persebaran dari COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Allah, kami sungguh berserah, menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Yakinkan kami bahwa Tuhan ada berkarya di dalam segala sesuatunya. Yakinkan kami bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam setiap kehidupan umat percaya, bahwa semua tidak berhenti pada satu masalah, tetapi akan selalu ada jalan keluar seturut dengan waktu Tuhan dan karya Tuhan. Kami sungguh berdoa juga ya Tuhan bagi gereja Tuhan di seluruh dunia yang juga
Tuhan utus untuk berada di tengah-tengah bangsa kami masing-masing. Tolonglah kami agar kami menjadi saluran perpanjangan cinta kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami juga dapat merasakan pengharapan di tengah kondisi pergumulan dunia yang sedang berjuang dengan wabah virus corona ini. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, pimpinlah kami sepulang dari tempat ini, biar kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus untuk mewartakan pengharapan Allah di tengah-tengah dunia di sekitar kami. Kami berdoa juga bagi pemerintah bangsa negara kami. Tuhan berikan hikmat di dalam menyusun berbagai program pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 ini. Demikian juga memperhatikan ekonomi setiap orang-orang di dalam yang terdampak karena virus corona ini. Tuhan, tolonglah pemerintah kami di dalam menjalankan perannya bersama dengan lembaga terkait dan seluruh masyarakat. Kami dapat bergandengan tangan untuk bisa mengatasi pergumulan kami saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi GKI Seluruh Raya dalam berbagai program dan juga gereja-gereja dalam berbagai program di tengah berbagai hal yang harus kami lalui dalam kondisi saat ini. Berikanlah kami hikmat dapat menyusun program yang terbaik bagi setiap umat yang kami layani, sehingga umat-umat yang kami layani dapat tetap merasakan tangan kasih Tuhan melalui komunitas yang Tuhan percayakan, yaitu di gereja kami, di jemaat kami masing-masing. Ya Tuhan, masih banyak hal yang kami mohonkan daripada-Mu, tapi kami percaya dan kami yakini bahwa Tuhan berkarya dan Tuhan akan menjawab seluruh doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, tetaplah kerajaan, juga akan menjadi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita mendasari persembahan kepada Tuhan dengan memperhatikan 2 Korintus 8 ayat 14-15 yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam mengumpulkan persembahan dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 33680080003. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan sungguh mengucap syukur. Bapa di surga, dalam kehidupan kami, mari Tuhan, Engkau boleh selalu menjaga kami, melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh juga Tuhan Yesus, Engkau mau sertai kami selalu. Kami yang sudah memberikan, juga kami yang akan mengelolanya. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah nama-Mu dan kerajaan-Mu boleh semakin lebar, semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persembahan ini agar boleh menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tentang
kuasa kebangkitan dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini, dengan meyakini bahwa kuasa kebangkitan akan mengalahkan kuasa kematian, dan cinta kasih Allah akan terus menyertai kita untuk berjuang di tengah kuasa kematian saat ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.